welcome back again to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian dan ngasih tahu mengenai art therapy yang banyak banget sering ditanyain di Instagram aku. Buat kalian yang memang gak follow Instagram aku bilangin di sini. Jadi aku itu di Instagram suka share yang namanya art therapy. Aku juga suka sering share tentang self love, self healing gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan hal-hal tersebut, kalian bisa check out aja di Instagram aku karena aku taruh di highlight aku tuh banyak banget. Nah, di sini aku bakalan spesial ngebahas tentang art therapy karena banyak banget yang nanya ke aku kayak apa sih kaitannya art therapy sama our emotions and mental health gitu loh. Kayak dimana art therapy itu ngebikin emosi aku tuh jauh lebih stabil dari sebelumnya. Jadi di sini aku bakalan jawab beberapa pertanyaan kalian dan aku jelasin. Terus habis itu aku bakalan kasih tahu toolsnya, aku beli di mana, yang aku pakai apa, catnya dan segala macamnya biar lengkap semuanya di sini. Oke, mungkin pertama-tama aku bakalan jelasin dari mana aku tahu art therapy itu sendiri dan kayak apakah memang valid gitu loh hal tersebut. Jadi sebenarnya tuh pas aku semester 5 apa 4 gitu ya, aku tuh ngambil salah satu mata pelajaran. BTW aku tuh jurusannya psikologi. Jadi aku ngambil salah satu pelajaran di kampus aku, itu MKP gitu, mata kuliah pilihan. Namanya manajemen stres. Nah, di situ kita harus buat penelitian gitu loh. Nah, penelitian aku itu di manajemen stres itu adalah art therapy. Nah, sebenarnya kalian bisa cari di Google, itu banyak banget informasi, jurnal dan semuanya terkait tentang art therapy. Kalian bisa lihat jurnal mana yang cocok sama pengertian kalian, yang bisa kalian kayak enjoy gitu loh bacanya. Karena menurut aku penelitiannya itu lumayan menarik banget. Aku bakalan ceritain sedikit kali ya kayak mengenai si art therapy. Karena sebenarnya menuju ke art therapy itu masuk ke dalam cerita self healing aku yang itu kayak bakal dipisah karena kalau ngomong di sini tuh bakal panjang banget. Intinya setelah aku konseling dan segala macamnya, aku menemukanlah konsep art therapy yang cocok sama aku gitu loh. Aku lihat-lihat di Pinterest, lihat di YouTube gitu. Sampai akhirnya nyoba-nyoba di rumah dan itu menjadi kayak aktivitas yang wajib banget buat aku gitu loh. Seenggaknya kalau misalnya lagi sibuk banget, seenggaknya seminggu sekali gitu loh. Kalau ditanya kayak gimana cara kerjanya sih kak, maksudnya kayak apa yang lo rasakan after lo melakukan art therapy gitu loh. Yang aku rasakan itu adalah kayak emosi itu lebih keluar gitu loh, lebih lega. Mungkin ada orang yang ini makanya nyambung ke self healing and care gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang mungkin healingnya merasa healed itu ketika dia kayak mengeluarkan sesuatu gitu, kayak olahraga gitu, misalnya lari sampai keringetan, sampai kayak bener-bener keringetan banget dan capek gitu, terus baru kayak emosinya keluar gitu. Nah, kalau di aku tuh tipe orang yang memang sukanya tuh sesuatu yang kayak slow, santai gitu. Jadi makanya aku milih art therapy. Ya rasanya kayak gitu, kayak ketika nanti udah selesai painting, itu aku ngerasa kayak lebih apa ya, lebih kayak keluar aja gitu loh apa yang aku pendam gitu. Kayak misalnya lagi marah, lagi bete gitu-gitu tuh bisa keluar lewat art therapy. Emang harus banget rutin art therapy sih, karena untuk mengontrol emosi aku juga gitu, karena aku orangnya emosian banget. Dan itu step by step sih. Kayak pertama-tama pasti kalian juga bakalan mikir, duh kok nggak bagus dah, kok ini deh, kok itu deh gitu. Aku pun sampai sekarang kayak kadang suka kesel kalau kenapa sih nggak bagus gitu loh. Tapi yang jadi meaning dari art terapinya itu sendiri kan dimana kita bisa ngontrol emosi kita, bisa ngeluarin emosi kita, feel healed gitu loh atas masalah-masalah yang ada di belakang kita gitu loh, yang jadi beban kita gitu, ngeluarin tanpa harus cuap-cuap gitu loh. Jadi kayak ya udah ngeluarin lewat art gitu, dan itu nggak harus bagus gitu. Ada nih, aku mau tunjukin ke kalian ya, ada satu lukisan aku pas aku tuh lagi bete, jadinya warnanya tuh nggak jelas, tapi lama-kelamaan tuh jadi mulai warnanya warna-warna terang karena aku merasa udah kayak oke, dari bete banget terus levelnya berkurang gitu. Itu nanti aku bakal bahas juga di cat, karena menurut aku cat itu tuh ngaruh banget ke kayak greget dari emosinya gitu. Terus juga aku kalau ngecat itu, kalau ngelukis itu pasti aku pajang, karena aku tahu kayak oh tiap gue ngelukis ini gue lagi ada masalah ini, cara gue recovery-nya tuh gimana, gini gitu. Jadi setiap aku ngeliat lukisan itu aku jadi kayak oh ya dulu gue pernah punya masalah ini dan cara nyelesainnya dari gue tuh kayak gini gitu. Jadinya dari tiap lukisan itu punya maknanya sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti once aku punya masalah itu lagi, aku udah tinggal lihat aja gitu kayak oh iya dulu kan gue memperbaikinya dengan cara seperti ini, gini, coba gue ulang lagi, atau bisa gue tingkatkan, atau bisa mungkin gue kurangin sedikit gitu.
Ini lukisan pertama banget aku kayak gini. Dan ini aku juga masih ngeliat dari Pinterest. Ini masih kayak bener-bener nyari-nyari, terus gak tahu teknik, gak tahu apa-apa, bener-bener ya udah cuman cobain. Ini first try banget, bener, the very first try. Dan ya udah, aku awalnya kayak belum ngerasa sebegitunya, tapi udah ngerasa yang kayak apa ya, warm gitu loh hatinya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lagi kan tentang art therapy. Terus ini ada lukisan aku yang aku bilang pas aku lagi bete nih. Ini lukisan pas aku lagi bete. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalian lihat deh, warnanya tuh nggak ngeblend gitu loh, dia kayak ngeblok banget. Dan itu karena aku belum lagi kesel dan kayak gue nggak punya tenaga untuk ngeblend lu dengan baik gitu, jadinya kayak gini nih. Tapi lama kelamaan warna kesininya udah mulai beda kan, udah mulai kayak ngeblend, membaur gitu. Walaupun ya maaf ya, aku bukan pelukis jadinya kayak nggak expert, jangan expect aku lukisannya bagus juga. Terus udah gitu yaudah, dan ini tuh salah satu lukisan yang menjadi saksi hidup ketika aku bener-bener mental breakdown dan aku merasa ke health-nya tuh dari lukisan ini. Jadi kayak sampai aku gede pun aku bakalan simpan lukisan ini sih. Ini ada lagi beberapa lukisan yang aku baru coba karena aku ngeliat dari YouTube. Jadi aku dikasih tahu sama pacar aku kayak, kamu lihat deh Bob Ross gitu kan. Akhirnya aku lihat dia di YouTube dan aku coba mengaplikasikannya. Jadilah seperti ini. Jadi sekarang aku udah tahu gitu, dari yang kayak awalnya aku art therapy tuh untuk terapi diriku, terapi mental gitu, lama-kelamaan aku jadi mulai belajar tekniknya dan segala macam. Dan ketika udah kayak belajar teknik ya, itu rasanya tuh beda banget, kayak lebih apa ya, kayak bisa lebih keluar gitu lah emosinya, sumpah. Dan aku seneng sih, banyak banget teman-teman aku di Instagram, teman-teman online yang nyoba art therapy dan kayak mereka ketagihan dan merasa ke-healed dirinya gitu loh. Walaupun memang harus kayak sekali dua kali coba, bener-bener emang sampai yang gitu. Tapi aku aja sekali dua kali aja tuh udah feel so warm gitu sih hatinya. Ini juga aku belajar dari Bob Ross. Sebenarnya ini zong sih yang ini. Yang ini yang berhasil, lihat deh. Yang bagian sininya zong. Tapi nggak apa-apa, ada filosofinya tetap. Ketika aku kedua kalinya ngikutin Bob Ross ini, aku tuh marah-marah banget beneran, kayak udah lagi bete, lukisannya susah, kanvasnya gede, nggak habis-habis gitu kan. Tapi aku tetap lanjutin dan kayak aku enjoy, lama-lama kayak enjoy banget every single ulasannya itu. Bunga gue jatuh di belakang abaikan ya guys, roller coaster gitu loh emang di art therapy gitu. Dan itulah indahnya, karena you need to control yourself gitu loh. Karena memang di sini kan gunanya art therapy itu to control your emotion sih, kalau menurut aku guna pentingnya gitu loh. Makanya di sini aku belajar banget pengendalian diri gitu loh. Dan it's normal kalau misalnya kalian kayak tiba-tiba bisa marah gara-gara lukisannya susah, kalau misalnya kalian ngikutin orang gitu ya, atau clueless kayak gue nggak tahu mau gambar apa dan kesel gitu loh. Kalau misalnya kalian clueless kayak nggak tahu mau gambar apa dan kesel, kayak ya udah tinggal coret-coret aja pakai warna-warna, it's okay, nggak ada yang salah gitu. Ini juga salah satu lukisan yang aku abis selesai ngelukisin aku kayak nangis gitu, karena kayak wow, kayak gue sukses untuk mengontrol diri gue gitu pas ngelukis ini. Karena lukisan ini menurut gue susah banget gitu. Gue udah berhenti di tengah-tengah kayak udah gue nggak mau ngelukis lagi, gini-gini susah, gue capek gitu bla gitu, marah-marah gitu kan. Tapi begitu aku lanjutin, aku mulai kayak oke, Natani, control yourself, calm down, tarik nafas gitu, coba rasain catnya yang terulas di kanvas gitu, kentalnya, cara nge-mixnya dan segala macam. Somehow itu bikin aku ke-healed banget. Akhirnya begitu ini udah jadi tuh aku nangis banget, kayak oh my god, finally. Walaupun ini amatiran ya, tapi kayak the meaning of this painting tuh gede banget gitu. Ini painting aku yang kemarin nih, ini belajar dari Bob Ross juga. Ini juga masih tidak perfect, cuman aku belajar banget tekniknya. Nanti aku bakalan share di at the end of the video. Mungkin makanya video ini akan agak panjang, tapi ya kalian stay tune aja please, karena pembahasan ini emang bakal panjang nih. Aku seneng banget sih ngeliat ini, karena ini something new. Aku biasanya gambarnya tuh kayak
selalu banget gunung. Dan ini kayaknya agak my first time juga gambar yang gak ada gunungnya atau nggak ada biru-birunya di langitnya gitu loh. Ini. Oke, sudah bahas knowledge awalnya tentang art therapy. Sekarang aku pengen ngebahas tentang toolsnya dan cat-catnya. Oh iya guys, BTW aku pengen jawabin beberapa pertanyaan penting yang menurut aku harus dijawab. Bedanya art therapy sama lukis biasa apa ya? Terus kalau art therapy itu harus bagus gak gambarnya? Sebenarnya menurut aku art therapy sama ngelukis biasa tuh sama aja, karena intinya adalah kita painting gitu. Mungkin juga pelukis-pelukis handal merasakan hal yang sama ya, merasakan kayak ya memang dia jadi bisa merasa ke-hit lewat lukisan, sama aja gitu loh. Art therapy sama ngelukis sama aja, nggak ada bedanya. Terus nggak, sekali lagi gambarnya nggak harus bagus, bener nggak harus bagus, kayak udah tinggal ikutin mood kalian aja. Kalau aku pas awal-awal tuh, oke, gue tahu nih kalau misalnya gue lagi bad mood, biasanya gue ngambilnya warnanya tuh yang gelap-gelap juga gitu loh. Jadinya aku udah bisa tahu gitu kalau misalnya emang gak mau gambar yang bagus, ya udah nggak apa-apa, yang penting keluarin warna-warnanya aja. Warnanya itu tuh melambangkan emotions yang ada di diri aku gitu loh. Kayak misalnya kalau aku melambangkannya warna hitam, warna merah gitu-gitu, yang warna gelap-gelap itu melambangkan emosi aku. Tapi warna-warna yang cerah itu melambangkan happinessnya aku. Nah sebenarnya terserah kalian sih mau ngedefine kayak gimana gitu warnanya gitu. Aku sih terserah gitu ya. Cuma kalau aku personally memang black, red, dan yang warna-warna gelap itu melambangkan kayak warna emosi marah aku gitu loh kalau di lukisan gitu. Oke, udah, sisanya udah aku jawab semua di video di yang scene sebelumnya. Ini adalah tools aku ketika pertama kali aku melakukan art therapy, dan ini sekarang aku masih pakai sih sedikit yang ini, cuman aku lebih sering pakai yang ini. Yuk, ini adalah cat tembok, bener literally cat tembok. Jadi bedanya apa? Sebenarnya kalian tuh tinggal kalau mau gampang itu tinggal cari di Tokopedia atau e-commerce lain, tinggal cari aja kayak painting set atau kuas lukis gitu. Biasanya mereka udah jual yang dalam bentuk banyak gitu loh, jadi nggak satuan. Menurut aku kalau kuas aku nggak ada spesifik yang kayak yang ini bagus, yang ini enggak gitu ya. Aku pakai yang apa aja, penting ukurannya. Nah, cuman begitu aku belajar dari Bob Ross, Mr. Bob Ross, jadinya sekarang aku pakai ini karena dia pakai cat tembok gitu kan. Jadinya aku beli cat tembok. Dan aku juga belinya di Tokped. Kalian tinggal search cat tembok dan nanti keluar. Gunanya kayak gimana? Kalian kalau misalnya mau tahu banget, kalian bisa cek Instagramnya si Bob Ross. Jadi dia itu tuh ngecatnya bener-bener pakai ini doang. Menurut aku emang feel-nya tuh dapat banget sih, bener-bener dapat banget. Ibaratnya gini, aku biasanya ya kalau untuk kayak ngepainting background colornya itu aku tuh pakai yang kayak gini nih, yang kayak gini. Itu butuh waktu lama banget, literally lama banget. Ini dulu banget ya, ini butuh waktu lama banget dan rasanya emang gak seger-geger pakai si cat tembok. Jadi kayak saran aku kalau kalian pemula, beli cat tembok seenggaknya satu, kuas cat tembok satu, terus udah gitu baru beli. Tapi tools yang lainnya tetap beli ya, karena memang itu penting tools yang lainnya. Mau yang murah kek, mau yang mahal kek, menurut aku sih nggak ada bedanya ya kalau kuas, karena aku belinya juga harganya tuh bervariasi. Ada yang dari yang murah banget sampai yang menurut aku itu mahal tuh kuas, tapi nggak ada bedanya menurut aku. Justru yang berbeda ketika aku mengganti semua tools aku ke cat tembok. Tapi tetap ya, yang kecil-kecilnya tetap butuh untuk detailingnya gitu. Nah, lanjut ini ke yang paling banyak ditanya, ini itu adalah catnya. Aku udah berexperience dengan hampir semua cat mungkin ya. Dulu aku pakai watercolor dan menurut aku jujur gak enak sih gitu kalau untuk yang kayak dimasukin ke self care yang tiap minggu gitu dan pakai watercolor terus tuh menurut aku kurang enak. Entah mungkin karena emang aku kurang suka di situ. Ada beberapa teman-teman aku juga lebih sukanya pakai yang watercolor, cuman menurut aku untuk ngeluarin emosi kayak yang aku jelasin tadi kayak kurang banget gitu loh, karena dia cair gitu, jadi agak kurang. Terus udah gitu aku cinta banget sama akrilik. Suka banget karena keringnya cepat pertama, terus udah gitu dia rada tebal, ibarat bolpen tuh dia kayak Sarasa yang 0,7 gitu loh. Tebal tuh enak. Pokoknya kalau kalian yang nulisnya suka sampai kayak nembus tebel, kalian pasti suka cat akrilik karena itu rasanya kayak tebel, enak gitu, di blend enak, dipakein air masih bisa ke blend, dicucinya gampang, keringnya cepet gitu loh. Nah,
Terus sekarang ini aku lagi coba pakai yang oil karena si Bob Ross pun pakai oil gitu kan. Awal-awalnya aku ngerasa uncomfortable sih karena dia rada susah kalau untuk awal-awal. Makanya kalau untuk pemula menurut aku langsung ke akrilik aja, jangan ke oil sih, karena menurut aku emang menurut aku personally ya agak susah gitu untuk menaklukkan oil based gitu. Dicucinya juga susah, harus pakai thinner, terus keringnya lama, belepotan kemana-mana. Itu agak bikin aku sepaneng sih sebenarnya kalau oil. Cuman memang kalau oil tuh lebih tebel lagi gitu loh, jadi kayak rasa greget satisfyingnya tuh lebih ada gitu loh dibanding yang akrilik. Nah kalau yang akrilik aku mereknya macam-macam nih, tapi aku ngasih tahu ya kalian, aku beli di Tokped juga, kalian bisa tinggal cari aja namanya. Ini ya, yang pertama ada Maries yang kayak gini nih, Maries. Ini jujur enak banget. Mia nih juga enak nih, jadi Tokped cat akrilik atau enggak. Ini Mia juga enak. Terus udah gitu, oh kalau misalnya ini kalian juga harus beli Faber-Castell yang warna putih. Itu dia harganya juga murah, belasan ribu. Terus botolnya gede. Saran aku beli yang warna putih karena putih itu sangat diperlukan untuk nge-mix semuanya. Terus udah gitu, ini yang oil based aku. Mungkin kalian ada yang udah berexperience dengan painting dan pengen tahu rekomendasi yang oil based. Ini aku pakai yang Winsor & Newton. Emang ini udah terkenal banget sih, banyak orang pelukis yang bilang, dan banyak banget orang juga yang rekomendasiin kalau ngelukis pakai ini. Menurut aku art therapy ini salah satu cara yang paling berhasil di aku sih, apalagi dalam menjaga mental health aku dan emosi dan segala macamnya. Aku tuh pernah beberapa kali ngelukis, itu tuh setiap ngelukis kayak yang oh my god, sambil ngomong gitu loh, kayak oh selama ini tuh gue udah kayak gini-gini nih, gini-gini gitu, sambil kayak ngomong aja sama diri kalian sendiri. Soalnya yang penting dari art therapy itu bukan lukisannya, tapi gimana caranya kalian bisa deket lagi sama diri kalian gitu. Sebenarnya kayak itu jadinya mendekatkan kalian ke diri kalian sendiri gitu, karena banyak banget orang yang lupa kalau dia itu jauh sama dirinya dia sendiri karena keseringan nolongin orang. Nah itu yang harus kita latih gitu. Dan menurut kalau di aku itu bisa terlatih dari lewat art therapy ini gitu. Itu juga bisa melatih dimana tentang ekspektasi sih, karena aku tuh tipe anak yang ekspektasinya tuh tinggi banget gitu loh. Karena aku tuh ngasih ke orang tuh ibaratnya kalau aku teman sama orang tuh, kalau gue bisa ngasih jantung, gue kasih jantung gue gitu loh. Tapi dulu aku tuh selalu beranggapan kayak, kenapa gue udah ngasih ibaratnya sampai jantung gue, tapi lo nggak give back apa-apa ke gue gitu. Nah dulu aku suka kayak gitu. Itulah yang namanya aku ekspektasi terhadap orang itu selalu berlebihan, dan itu tidak baik. Setelah aku art therapy, aku belajar juga mengenai expectation, dimana kayak ya memang apa yang lo lakukan itu kalau memang tidak bagus atau tidak sesuai dengan ekspektasi lo, ya that's fine gitu loh. Kayak lo boleh masang goals, tapi lo nggak boleh berekspektasi too much gitu, karena dengan ekspektasi lo yang berlebih, ketika once lo tidak mencapai ekspektasi tersebut gitu, downnya itu bisa lebih parah gitu loh. Jadi untuk meminimalisir itu, kayak kurangilah ekspektasi gitu. Nah makanya aku belajar banyak banget mengenai expectation dari situ. Awal-awalnya pasti aku juga sama kayak kalian, kayak kenapa lukisan gue nggak bagus gitu loh, kenapa kok jelek banget, kok susah banget, berantakan segala macam gitu kan. Itu kan berarti kita punya mindset di otak kita kayak, oh gue masang ekspektasi yang tinggi gitu loh. Masa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali, sembilan kali udah langsung bisa gitu loh, kan nggak mungkin. Makanya seiring berjalannya waktu tuh kayak ekspektasi itu mulai pudar gitu. Kayak yang penting gue udah keluarin emotions yang ada dalam diri gue, udah tersalurkan, nggak perlu cuap-cuap ngobrol ke orang, karena semakin gede itu kayak orang yang bakalan stay sama kita itu akan sedikit gitu loh. Jadinya ya gimana pun itu kalian cuma harusnya orang yang kedua setelah Tuhan gitu ya, ketiga deh, kedua keluarga mungkin ya, yang kalian harus ceritakan itu adalah diri kalian sendiri gitu kan. Kayak lo harus bisa cerita sama diri lo sendiri juga gitu loh, dan lo harus bisa be honest and real gitu loh terhadap diri lo sendiri gitu. Dan semua itu bisa aku dapetin di art therapy sih, jujur. Kayak ini merubah pola mindset aku banget. Dan bukan berarti ketika kayak udah berhasil di art therapy itu mindset kamu bakalan kayak 100% langsung berubah, enggak. Yang namanya hidup pasti ada good days and bad days-nya. Jadi kayak pasti ritme-ritme kayak aduh bete, ini bete gitu masih ada. Cuman itu lah gunanya art therapy, to control our emotion and self gitu. Gitu sebenarnya dari aku gitu aja sih. Semoga kalian suka dan mengerti.
next videonya. Kalian bisa komen di bawah, mungkin either rekomendasi buku tentang self improvement atau perjalanan aku menuju ke self healing and care. Oke, thank you guys so much for watching this long video. Semoga kalian suka. Jangan lupa menjaga dirimu sendiri. Thank you for watching.